Ya Allah, saya disable, dimarah-marahin sama mbak-mbak ini, terus mau gimana? Tapi cepet saya bilang, ya Allah, saya mesti bersyukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ria Mirza di Do Better Share. Well, we hope that we can see better, feel better, be better, and mostly do better together. Bersama-sama untuk jadi lebih baik. Di some of my conversation to aku suka bilang bahwa orang-orang yang menginspirasi dan saya kagumin ya, mereka bilang bahwa kunci dari bisa mengatasi satu masalah itu ikhlas. Nah, ikhlas untuk bisa nerima keadaan, ikhlas untuk terus berjuang, dan kemudian katanya do our best and let God do the rest gitu ya. Allah yang kasih jalannya. Dan satu lagi yang penting adalah bersyukur. Nah, syukur ini kadang-kadang mudah diomongin, tapi suka lupa dilakuin. Nah, buat teman-teman semua, aku pikir ada banyak praktis dalam syukur. Nah, syukur yang bisa kita share, oke. Untuk orang yang low energy seperti saya, syukur menjadi sangat-sangat important. Karena saya bisa sangat dengan mudah energinya gembos. Jadi saya nih lagi kayak gini nih, terus tiba-tiba set. Nah, kalau nggak cepet-cepet mindful dan syukur, biasanya dia carried gitu, kebawa terus lemahnya. Nah, teman-teman nih, I give you the tips. Seandainya ada satu situasi yang mengguncang kita sehingga tiba-tiba kita merasa bahwa kita melemah, boleh nggak? Boleh dong. Lemah mah biasa aja lagi, lemah. Tapi kalau Anda butuh untuk segera bangkit, maka langsung bilang bahwa ini adalah sesuatu yang sudah didesain secara sempurna untuk saya. Pertanyaannya, Allah pingin kita bersyukur bagaimana? Wow, nggak mudah kan? Tapi dalam banyak hal, aku harus mempraktekkan hal itu. Di saat-saat energiku amat lemah, dan pada waktu itu banyak orang tidak paham dengan kondisi saya. Nih aku berkisah aja nih ya. Saya tuh saya kan disable, nggak bisa bangun dari kursi roda sendiri. Lalu saya didorong sama seseorang yang nggak paham bahwa saya ini disable. Didorong naik ke atas pesawat. Sampai di atas pesawat, sang pramugari marah dengan mengatakan, "Ibu, ini bukan tempat duduk ibu mesti bangkit." Saya bilang, "Boleh mbak dibantu." Dia pikir saya sedang menolak untuk bangun. Kebayang dong, orang emang gak bisa bangun. Tapi dia pikir saya menolak untuk bangun, sehingga dia lebih marah lagi dan menelpon orang lain mengatakan bahwa saya adalah seorang ibu yang bandel karena tidak mau ganti tempat duduk. Tuh kan, sesuatu yang bukan salah kita loh. Dan kita pada waktu terjadi itu bukan gak mau loh. Dan kita sudah sampaikan bahwa kita boleh dibantu nggak mbak, saya nggak bisa bangun. Oh my God, things like that might happen to you. Hal-hal yang di luar kendali kita bisa terjadi kepada kita begitu saja. Nah, waktu itu sih nggak semudah itu ya untuk bisa nerima. Ada nangisnya dulu dong. Ya Allah, saya disable, dimarah-marahin sama mbak-mbak ini, terus mau gimana? Tapi cepet saya bilang, ya Allah, saya mesti bersyukurnya atas apa? Sekejap, a miracle happen. Langsung deh ada pertolongan. Semua datang, pilot keluar, stewardess utama keluar. Dan pada waktu itu juga saya langsung menuliskan kisah saya kepada sahabat grup saya. Dan rupanya sejak saat itu kemudian di follow up dan ada birokrasi lebih baik terkait dengan disable traveling.
Masya Allah, saya harus bersyukur karena kisah itu membawa luka di jiwa saya. Tapi Allah berkehendak saya bersyukur karena boleh jadi kisah itu yang kemudian bisa menginspirasi agar ada perbaikan buat orang yang bukan saya, mungkin penumpang selanjutnya. So teman-teman sekalian, big gratitude. Ada Puting Beliung segera bertanya, ya Rob, Engkau ingin aku bersyukur apa terhadap kejadian ini? Meskipun pada saat itu kita pada posisi yang amat lemah. Itu aja sharing dari saya, dan saya yakin kalian semua punya kisah yang luar biasa yang mungkin bisa menginspirasi supaya kita bisa feel better, see better, be better, and do better together. Salam.